Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Eko Nur Julian bersama Khairul Effendi dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategik yang berjudul penerapan manajemen strategik dalam lembaga pendidikan. Eh, Langsung saja, yang pertama, konsep dasar manajemen berbasis sekolah strategik untuk lembaga pendidikan. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya usaha mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Selanjutnya, untuk strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka panjang dalam mencapai tujuan MBS. Dengan demikian, strategi dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau kaidah-kaidah yang mana untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan merupakan sebuah langkah awal dalam proses manajemen strategis guna mempelajari karakteristik lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu sendiri terdapat ada dua, yaitu yang pertama lingkungan internal dan eksternal. Berikut contoh analisis lingkungan eksternal. Di SDN Kali 1 Kabupaten Jember terlihat besar, luas, dan asri. Beberapa tanaman tampak terlihat ketika memasuki pintu gerbang. Kemudian terlihat pula lapangan sepak bola dan futsal, serta aula koperasi, perpustakaan, kantor, rumah dinas, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut ditunjang adanya wifi gratis yang dapat diakses di dalam lingkungan sekolahnya. Pengamatan dan penilaian terhadap lingkungan sekolah dapat membantu kepala sekolah dalam menemukan kekuatan, kelemahan yang dimiliki sekolah, serta ancaman dan peluang yang mungkin timbul. Ya, berikut tadi itu contoh analisis internal. Jadi analisis internal itu menganalisis bagian lingkungan dalam sekolah. Selanjutnya analisis eksternal. Contoh analisis eksternal di SDN Kalisat 1 Kabupaten Jember bersebelahan dengan SMK Kesehatan dan bersebelahan dengan TK At-Taqwa. Jadi berikut bisa dianalisis untuk analisis eksternal, lingkungan eksternal. Selanjutnya di isu-isu strategis yang dihadapi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi yaitu meliputi yang pertama penetapan tujuan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, rekonstruksi dan rekayasa ulang, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih dan dilanjutkan kepada Mas Effendi. Yang selanjutnya program dan kegiatan yang perlu dilakukan. Setelah melakukan analisis eksternal dan internal serta sudah mendapatkan isu-isu utama, maka sekolah atau pendidikan segera melakukan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Contoh program dan kegiatan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, merubah kondisi lingkungan SDN sekolah dasar negeri. Yang kedua, mendesain ulang program kerja guru. Untuk yang selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan sebuah sekolah akan berdampak dan berbagai aspek. Yang pertama, efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat.
Yang ketiga, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Yang kelima, sekolah memiliki teamwork yang kuat. Untuk yang selanjutnya, sistem evaluasi kinerja. Kinerja terkait dengan kualitas seseorang dalam melakukan pekerjaan kinerja. Seseorang juga beriring dengan kualitas ataupun kuantitas hasil pekerjaannya. Dalam konteks guru, kinerja sering dikaitkan dengan pertanyaan, sudah benarkah guru bekerja di kelas? Apa yang telah guru lakukan untuk siswa? Dan apa yang telah guru lakukan untuk sekolah? Yang selanjutnya, faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang berpengaruh dan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien. Faktor penentu tersebut berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya dana, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang digunakan investasi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.